Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Feni Pramita dengan NIM 2103050011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi seorang tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nah, siapa sih? Mari kita simak. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada pendengar semuanya. Kenapa sih pendidikan itu penting dan dibutuhkan? Kan banyak nih ya persepsi atau pendapat orang-orang tentang dunia pendidikan. Kalau menurut Feni sendiri sih ya, kenapa sih pendidikan itu penting? Karena dengan adanya pendidikan dalam diri seseorang itu akan sangat berguna, dan juga salah satunya tujuan pendidikan itu kan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Nah, jika hal tersebut semakin berkembang, maka kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam diri setiap orang tersebut gitu loh. Oke, cukup. Nanti kalau Feni celotehnya kepanjangan, nanti nggak cukup waktu. Kalau Penny bahas tentang pendidikan ini nggak bakal habis-habisnya, pasti bakal lanjut dan lanjut terus. Kita lanjut aja ya. Nah, tadi kan Penny ada bilang nih, menjelaskan sedikit tentang biografi seorang tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh. Nah, siapa sih? Dia adalah Al-Ghazali, seorang pria dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad yang lahir di sebuah kota di Gazela, Kurajan. Kurajan itu sekarang Iran ya, pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1500 Masehi. Dan beliau wafat di Tabristan, kota Tus. Kota Tus ini juga terletak di Iran pada tanggal 4 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah atau sekitar tanggal 1 Desember 1111 Masehi. Cantik kan tanggalnya 111. Terlalu keren sih. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar dalam bidang agama. Dia termasuk salah satu orang yang penting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Al-Ghazali juga seorang filsuf dan teolog Persia yang dikenal di dunia barat pada abad pertengahan. Beliau juga mendapatkan gelar dari kaum muslimin sebagai Hujatul Islam. Beliau juga adalah Ahlus Sunnah al-Asyariyah dan ahli ilmu fikih atau imam mazhab Syafi'iyah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan ya tentang riwayat hidup dari Al-Ghazali tersebut. Sekarang Feni akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dari Al-Ghazali. Apa aja sih pendidikan yang ditempuhnya dan di mana aja? Oke, mari kita simak ya guys. Al-Ghazali memulai pendidikannya di Tus, di sebuah kota di Iran. Di madrasah, dia memulai belajar fikih Syafi'i dan teologi atau tauhid Asy'ari dari seorang guru yang bernama Ahmad ibnu Muhammad Az-Zakarkani At-Tusi. Nah, dari sinilah mulai perkembangan intelektual dan spiritual Al-Ghazali sampai dia tutup usia. Nah, kemudian Al-Ghazali meneruskan atau pergi ke Jurjan. Di sini dia belajar dengan Imam Abu Nasr al-Ismaiti. Kala itu usianya belum mencapai sekitar 20 tahun sih. Di madrasah itu selain dia juga belajar banyak agama, dia juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia. Di Durjan, beliau juga belajar dari dasar-dasar usul fikih gitu loh. Bahkan ya, beliau sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fikih, yaitu Manqul fi ilmi al-usul. Nah, kan banyak banget ya hal-hal yang beliau pelajari dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, bahkan sampai meninggal. Nah, Feni jelasinnya tentang pendidikan beliau segitu aja ya. Kalau semuanya ingin tahu gitu, bisa carinya di Google lebih jelas. Terus kalian juga bisa cari tentang tokoh-tokoh pendidikan yang lain di Google. Nah, yang terakhir ya, ini Feni menjelaskan sedikit tentang
tentang karya-karya yang dibuat oleh Al-Ghazali. Karya apa aja sih yang dibuatnya? Nah, sangat banyak karya-karya dan puluhan buku yang telah ditulisnya, seperti ideologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, dan adab kesopanan. Nah, sangat banyak kan buku yang telah dibuatnya dalam berbagai jenis dan bidang. Nih ada beberapa ya karya yang Al-Ghazali buat. Yang pertama itu dalam bidang filsafat, antara lain yang pertama Maqasid al-Falasifah, yang kedua ada Tasawuf al-Falasifah, dan yang ketiga ada Al-Ma'rif al-Aqliyah. Dan dalam bidang ilmu kalam antara lain ada Al-Iqtisad fi al-Itiqad. Dalam bidang fikih itu ada Al-Wajiz, Al-Wasit, dan Al-Basit. Nah, itu tadi ada beberapa kan karya-karya yang dibuat oleh Al-Ghazali. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kalau pengen jelasinnya segitu aja. Kalau kalian mau tahu lebih banyak nih, kalian bisa search di Google dan baca sendiri ya tentang biografi dari Al-Ghazali ini. Nah, sekian penjelasan dari Feni tentang biografi dari Al-Ghazali, seseorang yang paling berpengaruh tentang agama dan pendidikan. Baiklah, sebelum Feni menutupnya, Feni cuma mau bilang tentang suatu hal, yaitu pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena besok adalah untuk orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Nah, sekian dari Feni tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.